secara voting atau diputuskan dengan suara terbanyak. Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa Yuda Arpandi telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan yang sah untuk segera mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka dalam amar putusan diperintahkan terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang ada dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa Yuda Arpandi dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa juga masih akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim merasa perlu untuk memberikan catatan dan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa untuk menghindari terjadinya tindak pidana yang mengakibatkan kematian terhadap anak, sebagaimana yang dialami anak korban Raden Andente Kali Pratudityo, diharapkan kepada orang tua yang memiliki anak untuk tidak dengan mudahnya memberikan atau mempercayakan anaknya dalam penguasaan orang lain, meskipun orang lain itu memiliki hubungan yang baik dengan orang tua anak, apalagi hubungan tersebut sedang tidak baik-baik saja. 2. Bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu untuk memberikan apresiasi dan penghargaan khususnya kepada saksi Dharma Anwar Dhani Huta PASA yang secara responsif melaporkan peristiwa yang dialami anak korban Raden Andante Kali Pratudityo ke pihak kepolisian sektor Duren Sawit bersama saksi Yohan Chandra mewakili pengurus kolam renang Malam Tirta Mas Pondok Kelapa, Jakarta Timur. 1. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Yuda Arpandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yuda Arpandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah recorder DVR merek Invision model DS7216 dikembalikan kepada pihak korban, pihak orang renang Malam Tirta Mas Pondok Kelapa, Jakarta Timur melalui saksi Yohan Chandra. 1 lembar akta cerai dan seterusnya sampai dengan 2 lembar invoice medical pasien atas nama R. Andante Kali Pratudityo dari Rumah Sakit YWJC Asih Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 2024 dikembalikan kepada saksi Raden Angger Dimas Setianto. 1 baju renang anak warna biru dan seterusnya sampai dengan 1 tunggal catatan guru perihal perkembangan siswa per minggu atas nama Raden Andante Kali Pratudityo dikembalikan kepada saksi Kamara Tias Merah. 1 lembar fotokopi surat keterangan nomor 024 perihal pemakaman mendiang Raden Andante Kali Pratudityo sampai dengan 1 bundel rekam medis nomor 0101-2050 tanggal 27 Januari 2024 atas nama anak X tetap terlampir dalam berkas perkara. 1 handphone merek iPhone 13 mini dan seterusnya sampai dengan 1 kaos pendek merek Giordano warna putih dirampas untuk dimusnahkan. Potongan organ hepar berwarna kehitaman berat 15 sampai 20 gram hasil laboratorium dalam berkas dikembalikan kepada ahli Dr. Farah Primadani Laurau SPFM. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur kelas 1 khusus pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 oleh kami Immanuel SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Heru Kuncoro SHMH dan Cita Cahya Limpias SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu Mariati SHMH sebagai panitera pengganti, dihadiri Sobrani Bilcar SHMH
dan anggota tim penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur di hadapan terdakwa dengan didampingi oleh para penasihat hukumnya. Demikian yang terdakwa. Jadi pada pokoknya majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa perbuatan yang dilakukan itu pasal pembunuhan berencana melanggar pasal 340 sebagaimana dakwaan pertama penilaian penuntut umum. Namun dalam hal penjatuhan pidana seperti yang sudah kami bacakan tadi, kami hakim anggota 1, hakim ketua majelis dan hakim anggota 1 berpendapat yang patut dan adil 20 tahun meskipun hakim anggota 2 berpendapat adalah 10, sehingga dilakukan voting dan dasar. Bang Febri, nggak apa-apa. Oke, Pak. Oke, kata mana bagaimana dengan persidangan hari ini seperti apa? Ya. Jawabannya 20 tahun penjara. Bang Febri. Tanggapannya pertama-tama, yang pasti aku sangat berterima kasih sekali. Pertama untuk tim kuasa hukum aku yang dari awal membantu, manajer aku, Kalia, mama, keluarga, semua sahabat, dan tim jaksa penuntut umum yang sangat sudah bekerja keras, majelis hakim. Aku sangat mengapresiasi itu semua. Sebenarnya dengan hukuman apapun itu semua nggak bisa ngebalikin nyawanya dan saya kan sebenarnya. Ya dengan hukuman 20 tahun gimana ya? Sebenarnya dengan 20 tahun itu tidak sebanding sama yang aku rasain sebenarnya. Aku kehilangan anak aku. Ternyata hakim menuntut itu 20 tahun. Tapi kan ini belum selesai ya, masih ada banding ya. Aku masih percaya kalau majelis hakim adalah wakil Tuhan di dunia. Aku percaya itu dan pasti ada keadilan buat Dante. Aku masih percaya itu. Aku masih positif thinking, soalnya apapun itu keputusannya pasti itu yang terbaik, pasti itu yang adil doanya. Dan makasih untuk teman-teman media yang dari awal udah support aku, dari awal semuanya ikutin aku. Pantasnya berapa kak? Apapun itu, hukuman mati, 20 tahun seumur hidup itu tidak akan bisa mengembalikan Dante. Gak ada yang pantas untuk dia sebenarnya. Sampai untuk 20 tahun dan dia minta banding, agak gimana ya untuk aku. Jadi ya udah, sekarang kita terima dulu apa maunya dia mau banding. Oke, nggak apa-apa kalau itu dia mau banding. Mungkin dia tidak pernah merasakan hancurnya jadi aku seperti apa. Kita tetap berjuang terus. Yang sana langsung meminta banding, Kak. Dan Ibu tadi sempat histeris untuk Ya namanya neneknya, nenek lebih sayang kalau sama cucu daripada sama anaknya ya. Ya menurut aku itu wajar, tapi aku tetap menghargai apapun itu keputusannya karena aku tidak mau ada kegaduhan atau apapun. Karena hukuman apapun itu tidak bisa mengembalikan nyawanya Dante. Jadi gimana ya? Ya buat aku sangat berat, tapi ya udah aku terima. Kita sekarang ikutin aja prosesnya gimana. Yang penting mohon doanya terus untuk semuanya, mohon supportnya, mohon kawal terus. Makasih banyak dari awal kalian semua, aku sampai hafal semua mukanya udah selalu ikutin. Kak, banding artinya Yuda tidak terima dengan hukuman. Ya itu. Gimana kak? Aku agak bingung di situ, agak bingung. Tapi ya biar nanti kita konsultasi dulu sama tim kuasa hukum. Terus kan mengambil langkah terus kak setelah ini? Kita masih harus diskusi, masih panjang prosesnya. Dan aku akan berjuang terus untuk Dante. Kak, ternyata ini pembunuhan berencana kan? Ya, kaget sih. Tapi ya lega juga kita jadi kita tahu. Karena selama ini kan masih kayak abu-abu ya. Ya hari ini ada leganya, ada keselnya, campur aduk. Untungnya semuanya aku selalu dikelilingi dengan orang-orang baik, dari keluarga, dari kalian, kuasa hukum, semuanya teman-teman media. Dan aku sangat mengapresiasi pokoknya kepolisian, jaksa penuntut umum dan majelis hakim untuk semuanya. Kak, tadi penjelasan majelis hakim ini adalah pembunuhan berencana. Kamu sendiri sudah menduga rencananya sudah sejauh itu kak? Ini tadi jelas, jelasin sangat jelas. Kalau dari kemarin sidang kan nggak begitu jelas ya. Hari ini sangat jelas dan jadi flashback, makanya tadi flashbacknya itu yang bikin aku kuat ya. Seluruh keluarga tidak terima dan semuanya. Seluruh keluarga mau diskusi dulu. Tapi yang pasti majelis hakim, jaksa penuntut umum dan kepolisian sudah bekerja keras untuk ini. Dan kita akan berjuang terus untuk mendapatkan keadilan. Tadi sempat nangis apa yang dipikirin sih kak? Banyak dong, nggak mungkin yang nangis. Dan itu yang mereka nggak tahu, karena mereka nggak pernah merasakan itu. Jadi 20 tahun mereka banding.
Kakak hari ini didampingi sama Kak Cornelia. Iya. Seperti apa Kak? Kalian bagaimana melihat kasus seperti melihat ini? hasil putusan 20 tahun Kak? Keputusannya seperti apa? Ya, pada prinsipnya sih kita menghormati ya putusan hakim, Kemajuan, tapi kalau kita melihat ya perasaan Tamara, warga dan juga keadilan untuk Dante itu sendiri sepertinya bisa lebih dari itu, tapi balik lagi kita mengapresiasi sih gitu. Mungkin saya tekankan di sini bahwa kejahatan pada anak ya, kekerasan, kejahatan pada anak apapun itu adalah kejahatan yang luar biasa, itu yang harus disadari gitu. Dan anak itu kan tidak bisa membela dirinya ya gitu, tidak bisa melawan, tidak bisa apa, jadi memang sepatutnya memang seorang anak itu dilindungi. Jadi pentingnya ini ya dari kasus ini juga membangun awareness ya pada masyarakat gitu ya. Iya, membangun awareness bahwa setiap anak itu adalah anak kita yang patut kita lindungi. Jadi pantasnya seorang anak itu disakiti, apalagi dengan kasus ini ya, dengan cara seperti ini. Dengan hukuman 20 tahun menurut kalian sendiri seperti apa Kak? Harusnya bisa lebih dari itu. Ya, kita tergantung proses hukum lah ya nanti gimana gitu. Aku yakin ada keadilan buat Dante, aku yakin pasti ada keadilan. Kira-kira dari Komnas Anak seperti apa Kak langkah selanjutnya kira-kira untuk bisa Ya kita mengawal terus ya, mengawal terus, dan juga yang penting juga kan ini kan ada mamanya ya, yang juga kita harus neneknya juga, iya, Pengakuan. ya yang harus kita support juga ya secara psikis, mental gitu. Makanya itu tugas saya juga untuk menjaga semuanya, untuk supaya Tamara tetap semangat menjalani hidup seperti itu, dan juga